Halo guys, jumpa lagi dengan saya GH dari channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali dan Hindu Indonesia. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Semeton Hindu Indonesia dimanapun berada, sahabat spiritual Bali TV, semoga semua dalam kondisi baik, sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa bersyukur, bahagia, dan tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa sejenak, semoga pandemi COVID-19 ini segera punah dari muka bumi, sehingga kaki-kaki perekonomian bangsa dan dunia bisa tumbuh secara normal kembali. Terima kasih sebesarnya dan setulusnya ya guys, Semeton Hindu Milenial Indonesia, sahabat spiritual Bali TV yang telah membantu dengan mensubscribe, telah memberi komen, telah memberi like dengan beri jempol, dan telah membantu menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami, dan telah membantu men-share video kami ini ke semua platform sosial media Semeton Hindu Milenial Indonesia melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya, sehingga channel Spiritual Bali TV bisa bertumbuh, berkembang, dan bisa memberi kemanfaatan yang lebih luas pada Semeton Hindu Indonesia dimanapun berada, terspesialnya Semeton Hindu Milenial Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 11 makna pelangkiran dalam konsep agama Hindu. Jadi kita akan membahas satu persatu jenis-jenis pelangkiran, dari pelangkiran yang pertama sampai pelangkiran yang ke-11, mulai dari apa makna pelangkiran tersebut, di mana letak atau posisi pelangkirannya, kemudian siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran tersebut, dan bagaimana doa pemujaannya. Yuk kita kupas dan kita ikuti guys, satu persatu dari pelangkiran yang pertama sampai dengan pelangkiran yang ke-11. Jadi kita akan bahas pelangkiran di kamar tidur. Nah, kita bahas guys satu persatu apa makna dari pelangkiran yang ada di kamar tidur tersebut. Nah, ini saya kutipkan dari lontar yang ada, jadi saya pelajari adalah lontar Aji Maya Sandi. Jadi saya baca dari lontar Aji Maya Sandi. Nah, tentu semua Semeton Hindu Milenial sudah tahu yang namanya pelangkiran yang ada di kamar tidur kita masing-masing. Nah, yuk kita bahas guys, apa makna dari pelangkiran tersebut. Nah, jadi ketika manusia sedang tidur, maka kandopat ini adalah 4 malaikat pengawal manusia sejak manusia itu dilahirkan, atau di Bali seringkali disebut 4 saudara yang dilambangkan pada saat lahir itu adalah ari-ari. Nah, jadi pada saat manusia tidur, kanda 4 atau saudara kembaran kita atau 4 malaikat pengawal kita itu keluar dari tubuh manusia dan bergentayangan. Ada yang duduk di dada kita maksudnya, ada yang di perut, ada yang di tangan, dan ada pula yang di kaki, sehingga mengganggu tidur manusia. Nah, oleh karena itulah maka perlu dibuatkan tempat berupa pelangkiran untuk stananya, agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai penunggu urip guys.
Jika itu telah kita laksanakan, maka manusia akan tidur dengan tenang dan nyenyak. Karena sudah ada yang menjaga dari segala bentuk gangguan roh jahat. Nah, setiap hari kita mesti haturkan banten saiban atau banten jotan. Dan setiap mau tidur, kita sembahyang seraya memohon ke kanda 4 untuk menjaga kita selama tidur. Nah, jadi yang kedua bahasan kita adalah di mana letak pelangkiran tersebut. Jadi apa makna pelangkiran, guys? Tadi sudah saya jelasin. Sekarang di mana letak pelangkiran tersebut? Nah, pelangkiran tersebut letaknya adalah yaitu sesuai dengan arah kepala dari tempat tidur kita. Nah, biasanya kalau kita tidur menghadap ke utara, maka taruhlah di kajak anginnya. Kalau kita tidur menghadap ke timur, maka juga letakkan di kajak anginnya menghadap ke barat. Nah, satu hal yang menjadi catatan dalam peletakan pelangkiran ini adalah mohon jangan tepat di atas tempat tidur. Karena kenapa, guys? Pada saat kita sembahyang, pada saat kita berdoa sebelum tidur, kan biasanya kita pakai dupa. Jangan sampai abu dari dupa atau asap dari dupa itu jatuh langsung ke tempat tidur. Nah, sudah sering kali ada peristiwa kebakaran akibat remahan dupa atau abu dupa yang masih panas, yang masih ada baranya itu jatuh langsung ke tempat tidur. So, pastikan aman, guys. Kajak angin ya di hulu tempat tidur kita, tapi tidak di atas tempat tidur kita, guys. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, guys. Jadi ini tempat tidur. Nah, ini tempat tidur, saya contohkan. Ini. Kemudian, nah ini tempat tidurnya menghadap ke selatan, kepala di utara. Maka pelangkirannya posisinya di sini, guys. Nih, gitu. Nah, seperti itu, guys. Letak pelangkiran. Kemudian kita lanjut sekarang bahasan pelangkiran yang ketiga, yaitu siapa dewa yang kita puja di situ, atau betara-betari atau dewa-dewi siapa yang kita puja di sana. Nah, ini supaya jelas, guys. Jadi yang kita puja di pelangkiran ini sudah jelas, yaitu Ide Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam manifest beliau adalah sebagai kandepat. Jadi dalam manifestasi beliau sebagai kandepat atau malaikat pengawal manusia dari sejak lahir. Nah, itu yang kita puja di pelangkiran. Lalu bahasan yang keempat, bagaimana doanya? Nah, atau sebelum yang keempat, tadi ya, yang kita puja adalah Ide Hyang Widi dalam manifest beliau sebagai kandepat. Nah, bentuknya kita wujudkan adalah dalam bentuk apa? Daksina linggih. Nah, yang biasanya dibungkus dengan kain putih kuning, guys. Nah, lalu yang keempat, doanya bagaimana? Nah, ini yang paling penting nih, guys. Supaya nggak salah. Doanya adalah Om Hyang Widi, tuntunlah kami dari jalan sesat ke jalan yang benar, dari jalan gelap ke jalan yang terang. Hindarkan kami dari kematian menuju kehidupan sejati. Jadi sekali lagi doanya, guys. Om Hyang Widi, tuntunlah kami dari jalan sesat ke jalan yang benar, dari jalan gelap ke jalan yang terang. Hindarkan kami dari kematian menuju kehidupan sejati. Nah, demikian, guys, video tentang pelangkiran ini. Mulai dari apa makna dari pelangkiran itu sudah saya jelasin. Kemudian yang kedua, di mana letak pelangkiran tersebut sudah saya jelaskan juga. Dan apa hal yang harus diperhatikan dalam meletakkan pelangkiran supaya tidak terjadi peristiwa kebakaran sudah juga saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, doa dewa siapa yang kita puja sudah juga jelas. Kemudian yang keempat, doanya juga sudah. Jadi tentang pelangkiran ini cukup kupasannya. Pada video ini kita akan membahas pelangkiran Kumara atau pelangkiran
pada kamar bayi. Nah, yuk kita simak guys. Kelahiran atau kehadiran seorang bayi adalah dambaan setiap pasangan hidup manusia yang telah berumah tangga. Nah, karena itulah, maka segala bentuk upacara keagamaan atau ritual akan dilakukan sebagai wujud srada bakti dari manusia dari sejak manusia itu dilahirkan. Jadi dari bayi baru lahir, kemudian lepas puser atau kepus puser istilahnya, kemudian ada 3 bulanan, kemudian ada 1 weton atau 6 bulanan, sampai dengan manusia itu meninggal akan selalu dilaksanakan melalui proses upacara keagamaan atau ritual. Nah, setelah proses lepas puser, jadi setelah proses kepus puser ini, maka akan dibuatkan suatu upacara yang bertujuan untuk membersihkan secara spiritual tempat-tempat suci dan juga bangunan yang ada di sekitar dari pasangan yang memiliki bayi. Nah, puser bayi ini akan dibungkus dengan menggunakan secari kain, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kulit ya atau ketupat kecil yang disertai dengan ragam rempah-rempah. Nah, kalau bisa lengkap, yaitu terdiri dari lada, pala, atau cengkeh. Yang tujuannya atau khasiatnya adalah untuk menghangatkan. Jadi secara simbolik, ya khasiatnya, tujuannya adalah untuk menghangatkan si bayi. Nah, dimasukkan ke dalam ketupat kecil inilah, kemudian ya digantungkan di atas tempat tidur si bayi. Jadi ya kepus puser tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam ketupat akan digantungkan di atas tempat tidur bayi kita, dan mulai saat itu bayi kita akan diasuh oleh Sang Hyang Kumara. Dan untuk itu maka perlulah dibuatkan sebuah stana, sebuah tempat, sebuah wadah dalam bentuk pelangkiran Kumara. Nah, kita simak lanjut guys. Apa makna pelangkiran Kumara tersebut? Nah, Sang Hyang Kumara ini adalah ditugaskan oleh Dewa Siwa untuk menjadi pengasuh atau pelindung anak-anak yang giginya belum tanggal. Nah, sesajen untuk Sang Hyang Kumara ini berisi ajuman, yaitu ajengan, sodaan, dan juga rayunan dengan menggunakan nasi putih dan kuning berisi lauk telur dadar dan rerasman yang terdiri dari kacang, sahur, sambal garam, dan juga rake-rake atau jajan-jajanan dan buah-buahan dengan memakai sampean pelaus. Nah, kita lanjut. Di mana letak dan posisi pelangkiran Kumara yang benar? Dan perlu juga kita bahas dibuat dari bahan apa pelangkiran Kumara tersebut. Nah, pelangkiran Kumara tersebut dibuat dari ulatan lidi atau ibus yang berbentuk bulat. Kemudian diberikan tali gantungan, biasanya talinya adalah 3 ya, sehingga kuat dan tidak lepas. Dan pelangkiran Kumara tersebut digantung di atas ya, atau bahasa Balinya di luanan atau di hulu atau di luhur dari tempat tidur bayi kita. Ya, tepatnya adalah di luhur atas kepala bayi tidur. Nah, dengan catatan ini guys, ya mohon pastikan tali gantungannya kuat, kemudian gantungannya juga kuat. Jangan sampai pelangkiran Kumara tersebut bisa jatuh
apalagi menimpa anak bayi kita. Nah, itu catatan sehingga benar-benar ya safety untuk bayi kita. Nah, siapa dewa yang kita puja pada Pelangkiran Kumara tersebut? Pelangkiran Kumara merupakan stana dari Sang Hyang Kumara yang merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Dewa Siwa yang diberi tugas untuk mengemban para bayi, mengasuh atau melindungi anak-anak yang giginya belum tanggal. Nah, itu guys. Jadi dewa yang kita puja selama ini bingung siapa di sana. Ya, seringkali kita dengar Sang Hyang Kumara. Sang Hyang Kumara itu siapa? Sekarang udah jelas guys. Sang Hyang Kumara itu adalah manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Dewa Siwa yang diberikan mandat atau tugas mengemban para bayi, mengasuh dan melindungi anak-anak yang giginya belum tanggal. Dan yang terakhir, bagaimana doa pemujaannya? Nah, banyak yang bingung, yang menanyakan, kaum milenial, kaum Hindu milenial khususnya, ini bingung bagaimana mantranya. Nah, kita tidak perlu bingung guys, kita tidak perlu menghafal dalam bahasa Sanskrit, kita gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bali juga bisa. Jadi doa pemujaannya pada Pelangkiran Kumara adalah Om Hyang Widi, Sang Hyang Kumara, mohon jaga dan lindungi bayi dan anak-anak kami supaya bayi dan anak kami bisa tumbuh sehat dan tidak mendapatkan gangguan apapun. Nah, itu doanya guys. Jadi sudah komplit. Demikian penjelasan tentang Pelangkiran Kumara pada video kali ini. Nah, pada video ketiga ini kita akan membahas pelangkiran pada tempat berjualan di pasar. Jadi sekali lagi guys, yang punya usaha atau orang tua kita punya usaha dagang, punya lapak di pasar, kemudian di lapak kita, di kios kita, di pasar itu ada pelangkiran. Nah, kita akan bahas apa sih makna, doa, dan tujuannya pemasangan pelangkiran tersebut. Yuk kita simak guys. Jadi pelangkiran di pasar tempat berjualan kita akan bahas satu persatu ya guys. Yang pertama, apa makna pelangkiran di pasar tempat berjualan tersebut? Pelangkiran di tempat berjualan yang ada di pasar merupakan tempat melaksanakan pemujaan dan menstanakan ide Hyang Widi atau Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai ide Betari Dewa Ayu Mas Melanting sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran yang berhubungan dengan rezeki serta pengendali dari usaha dagang yang ada di pasar. Nah, tujuannya adalah untuk memohon kemakmuran, keselamatan, dan dilancarkan dalam usaha dagang di pasar, serta agar mendapat keberkatan dan perlindungan atas usaha dagang yang kita laksanakan di pasar dan dalam pengendalian keuangannya. Nah, yuk kita lanjut guys. Yang kedua, letak atau posisi pelangkiran tempat berjualan di pasar yang benar. Nah, mengenai peletakan pelangkiran di pasar tempat berjualan adalah sesuai arah hulu guys. Hulu itu adalah timur atau utara, dan paling baik dan paling tepat adalah jika bisa arahnya adalah arah timur laut, atau dalam bahasa Balinya adalah Kaje Kangin. Jadi arah Kaje Kangin dari lapak
atau kios atau los usaha dagang kita di pasar. Dan di pelangkiran tersebut kita letakkan Daksino Tapakan atau Daksino Linggih sebagai stana Hyang Widi atau Tuhan. Daksino tersebut dibalut dengan kain putih kuning dan selanjutnya dihaturkan pejati, di mana pejati tersebut pada setiap rahina suci purnama atau rahina suci tilem atau kajeng kliwon, maka pejati tersebut hendaknya kita ganti. Nah, kalau tidak bisa menghaturkan pejati sebagai penggantinya, ya minimal biasanya kita menghaturkan canang sari. Nah, kita lanjutkan lagi. Siapa yang kita puja pada pelangkiran di pasar tempat jualan kita? Pelangkiran yang ditempatkan di pasar tempat jualan itu berfungsi sebagai tempat pemujaan ide Hyang Widi atau Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai ide Betari Dewa Ayu Mas Melanting. Jadi sekali lagi saya ulang guys. Jadi siapa yang kita puja pada pelangkiran di pasar tempat berjualan tersebut? Yang kita puja adalah ide Hyang Widi atau Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai ide Betari Dewa Ayu Mas Melanting. Kita lanjut guys. Bagaimana doa pemujaannya? Nah, kepada kaum Hindu milenial Indonesia, jadi kita doanya cukup dengan bahasa Indonesia supaya mudah kita ingat dan juga logis. Jadi sangat gampang guys mengingatnya. Ya, doanya adalah Om Hyang Widi, ide Betari Dewa Ayu Mas Melanting, kami bersyukur, kami memujamu, mohon tuntun dan lindungi kami agar selalu pada jalan kebenaran, dan mohon berkati kami dengan keselamatan, kelancaran dalam usaha dagang kami di pasar, dan berkati kami kemakmuran. Om Santi 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 Om. Nah, itu doanya guys. Jadi sekali lagi, pada pelangkiran tempat berjualan di pasar ini kita sudah bahas dengan pembahasannya. Yang pertama adalah apa makna dari pelangkiran tempat berjualan di pasar tersebut. Jadi sudah kita bahas tadi. Jadi pelangkiran tempat di pasar berjualan tersebut merupakan tempat melaksanakan pemujaan dan menstanakan ide Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi beliau sebagai ide Betari Dewa Ayu Mas Melanting, sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran yang berhubungan dengan rezeki serta pengendali dari usaha dagang yang ada di pasar. Gunanya untuk memohon kemakmuran, keselamatan, dan dilancarkan dalam usaha dagang kita di pasar, serta agar mendapatkan keberkatan dan perlindungan atas usaha dagang yang kita laksanakan di pasar dan dalam pengendalian keuangannya. Nah, bahasan yang keduanya tadi, di mana letak atau posisi pelangkiran tempat berjualan di pasar yang benar? Tempatnya adalah di utara atau di timur, dan lebih tepat lagi adalah di Kaje Kangin atau timur laut dari lapak atau los atau kios atau toko kita yang ada di pasar. Yang ketiga, siapa yang kita puja pada pelangkiran di pasar tempat berjualan tersebut? Yang kita puja adalah ide Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi beliau sebagai ide Betari Dewa Ayu Mas Melanting. Dan yang terakhir, bagaimana doa pemujaannya? Ingat guys, doa pemujaannya kita cukup dengan bahasa Indonesia, bahasa Bali juga bisa, tapi kalau hafal bisa gunakan dengan bahasa Sanskrit. Nah, ini yang bahasa Indonesianya adalah
Om Hyang Widi, Ide Betari Dewa Ayu Mas Melanting, kami bersyukur, kami memujamu, mohon tuntun dan lindungi kami agar selalu pada jalan kebenaran, dan mohon berkati kami keselamatan, kelancaran dalam usaha dagang kami di pasar, dan berkati kami dengan kemakmuran. Om Santi 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 Om. Nah, itu guys, sudah komplit. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut membahas pelangkiran. Pada video pertama kita sudah membahas pelangkiran di kamar tidur orang dewasa. Video kedua, pelangkiran di kamar tidur bayi atau pelangkiran kumare. Kemudian yang ketiga, pelangkiran pada tempat kita berjualan di pasar. Kemudian yang keempat, kita akan membahas kali ini adalah video tentang pelangkiran juga lanjut guys. Jadi pelangkiran di warung atau pelangkiran di toko atau pelangkiran di minimarket atau pelangkiran di tempat usaha lainnya guys. Kalau sahabat Semeton Hindu Milenial Indonesia telah memiliki usaha warung atau toko kelontong atau minimarket modern atau apapun usaha kita, biasanya di ruangan tersebut ada pelangkiran. Nah, kali ini kita bahas guys satu persatu, mulai dari makna sampai ke doa-doanya, sehingga kita melaksanakan aktivitas sehari-hari secara usaha dagang maupun secara spiritualnya menjadi benar guys. Kita bisa tahu apa maknanya, kita bisa tahu di mana letaknya, kita bisa tahu siapa yang berstana atau dewa siapa yang berstana di pelangkiran kita, dan kita juga harus tahu bagaimana doanya yang benar. Yuk kita ikutin guys. Kita bahas yang pertama adalah bagaimana maknanya. Jadi pelangkiran di warung atau di toko atau di minimarket atau tempat usaha lainnya, apa makna pelangkiran tersebut? Pelangkiran di warung atau toko atau minimarket atau tempat usaha lainnya adalah hampir sama dengan pelangkiran pada tempat berjualan kita di pasar yang sudah saya bahas pada edisi sebelumnya, yaitu merupakan tempat melaksanakan pemujaan dan menstanakan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi beliau sebagai ide Betara Rambut Sedana. Sering juga disebut ide Betara Sri Sedana sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran yang berhubungan dengan rezeki serta pengendalian uang dari bisnis kita. Itu guys. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk memohon kemakmuran, keselamatan, dan dilancarkan dalam usaha dagang kita, serta agar mendapat keberkatan dan perlindungan atas usaha warung atau toko atau minimarket yang kita jalankan, dan pengendalian dalam penggunaan keuangannya. Nah, itu makna dan apa tujuannya dari pelangkiran yang kita buat di toko atau warung atau minimarket kita. Yang kedua, bagaimana bentuk atau letak atau posisi dari pelangkiran ya di warung atau toko atau minimarket kita yang benar. Nah, agar ide Betari Rambut Sedana atau ide Betari Sri Sedana yang bertugas menjaga dan melindungi proses keluar masuknya keuangan
agar tidak diganggu oleh pihak lain atau kekuatan lain, maka pelangkiran di warung atau toko atau minimarket ataupun tempat usaha lainnya hendaknya di sisi utara, menghadap ke selatan supaya sesuai dengan takwa filsafat dan filosofi sastra. Dan lebih tepat lagi bila dibuat pelangkiran tersebut berbentuk namun berisi atap dan pintu. Jadi kalau pelangkiran biasa tanpa atap, tanpa pintu. Kalau pelangkiran ini ada atap dan ada pintunya, guys. Hal ini bertujuan bahwa istana beliau, Ide Betari Rambut Sedana ini tidak boleh ada gangguan dari kekuatan apapun yang bisa merusak istana beliau sebagai sumber amerta. Nah, itu guys. Kemudian yang ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran di warung atau di toko atau di minimarket atau di tempat usaha lainnya. Pelangkiran yang ditempatkan di warung atau di toko atau di minimarket ataupun di tempat usaha lainnya itu berfungsi sebagai istana atau tempat pemujaan Ide Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi beliau sebagai Ide Betara Rambut Sedana atau Ide Betara Sri Sedana. Nah, itu guys. Jadi Ide Betara Rambut Sedana atau Ide Betara Sri Sedana sebagai pemberi kemakmuran kepada setiap umat manusia. Nah, yang terakhir, keempat, bagaimana doa pemujaannya? Nah, ingat guys, kita cukup menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau bisa bahasa Sanskrit juga bagus. Namun kalau minimal kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bali, namun dengan doa yang tepat. Bagaimana doanya? Kita simak. Om Hyang Widi, Ide Betari Rambut Sedana, Ide Betari Sri Sedana, kami bersyukur dan kami memujamu. Mohon tuntun dan lindungi kami agar selalu pada jalan kebenaran, dan mohon berkati kami keselamatan, kelancaran dalam setiap usaha kami, rezeki dan kemakmuran. Om Santi 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 Om. Nah, itu doanya. Demikian kita sudah bahas jadi pelangkiran di warung atau di toko atau di minimarket ataupun di tempat usaha lainnya, mulai dari makna pelangkiran tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk atau letak atau posisi pelangkiran di warung atau di toko atau minimarket yang benar. Tadi ada perbedaan dengan pelangkiran-pelangkiran lainnya, yaitu pakai atap dan pakai tutup. Khusus untuk pelangkiran pemujaan Ide Betari Rambut Sedana atau Ide Betari Sri Sedana ini harus ada atapnya dan ada pintu penutupnya. Nah, demikian guys. Jadi pelangkiran pemujaan Ide Betari Rambut Sedana atau Ide Betari Sri Sedana di warung atau di toko atau di minimarket atau di tempat usaha lainnya, sehingga kita menjadi tahu yang benar dan kita bisa melakukan doanya juga yang tepat. Pada edisi video ini kita akan melanjutkan membahas pelangkiran dalam agama Hindu. Nah, pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas 4 pelangkiran, dan kali ini kita membahas pelangkiran yang kelima dalam agama Hindu, yaitu pelangkiran yang ada di dapur. Nah, ayo kita ikuti dan kita simak guys, apa makna dari pelangkiran yang ada di dapur.
Jadi kita bahas pelangkiran di dapur dan kita urut dari yang pertama, apa makna dari pelangkiran yang ada di dapur tersebut. Makna pelangkiran yang ada di dapur, fungsi dan manfaatnya sebagai tempat untuk memohon amerta atau sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh jasmani, panugrahan Sang Hyang Tri Amerta. Nah, selain itu juga sebagai tempat memohon penetralisasi dari unsur pakan kinum. Unsur pakan kinum ini maksudnya adalah makanan dan minuman, guys, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan pada makanan maupun pada minuman yang kita nikmati, dan berharap segala yang kita makan dan segala yang kita minum memberikan kenikmatan dan kesehatan untuk jasmani dan rohani kita. Nah, sebagai tambahan, pelangkiran di dapur juga sebagai tempat penyatuan dan penyederhanaan segala sarana dan prasarana upakara, sehingga tidak memerlukan upakara dan upacara pada unsur api, unsur air, unsur beras, dan boga atau nasi. Nah, kita lanjut, guys, ke bagian keduanya, yaitu di mana letak dan posisi pelangkiran di dapur yang benar. Nah, di dapur bagi umat Hindu, khususnya umat Hindu di Bali, harus dibangun di wilayah hilir atau bahasa Balinya adalah teben, sesuai dengan konsep pembagian wilayah pekarangan dalam konsep Hindu, yaitu ada teben, ada madya, ada utama. Teben ini sama dengan tebe, ya, paling bawah. Kemudian ada madya, ada utama. Nah, letak atau posisi pelangkiran di dalam dapur sendiri adalah di sisi utara atau di sisi timur dari dapur kita, dan dipasang dengan dipaku menempel pada dinding tembok dapur kita. Nah, kita lanjut lagi. Poin 3-nya adalah siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran yang ada di dapur itu. Nah, pelangkiran yang ditempatkan di dapur berfungsi untuk menstanakan dan pemujaan kepada ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Brahma atau ide Betara Brahma. Nah, yang terakhir, keempat, bagaimana doa pemujaannya pada pelangkiran yang ada di dapur. Nah, doa pemujaannya kita gunakan bahasa sehari-hari, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bali. Jadi saya telah rangkumkan doanya adalah Om Hyang Widi, Sang Hyang Brahma, dalam wujudmu sebagai Purusa Pradana, sebagai sumber dari segala kehidupan, kami bersujud memujamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan kami ini. Mohon tuntun dan lindungi kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Jadi sekali lagi, guys, doanya pada pemujaan di pelangkiran yang ada di dapur adalah Om Hyang Widi, Sang Hyang Brahma, dalam wujudmu sebagai Purusa Pradana, sebagai sumber dari segala kehidupan, kami bersujud memujamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan kami ini. Mohon tuntun dan lindungi kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Om Santi 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 Om. Nah, demikian, guys. Jadi sudah kita bahas pelangkiran yang kelima, yaitu pelangkiran yang ada di dapur.
Saya ulangi sekali lagi. Jadi apa makna pelangkiran yang ada di dapur? Maknanya adalah fungsi dan manfaatnya sebagai tempat memohon amerta atau sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh jasmani panugrahan Sang Hyang Tri Amerta. Selain itu, juga sebagai tempat memohon penetralisir dari segala unsur pakan kinum atau unsur makanan dan minuman agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan pada makanan dan minuman yang kita nikmati, dan berharap segala yang kita makan dan segala yang kita minum memberikan kenikmatan dan kesehatan bagi jasmani dan rohani kita. Sebagai tambahan, pelangkiran di dapur juga sebagai tempat penyatuan dan penyederhanaan segala sarana dan prasarana upakara, sehingga tidak memerlukan upakara dan upacara pada unsur api, air, beras, dan boga atau nasi. Nah, di mana letak pelangkiran tersebut di dapur? Letaknya yang benar adalah di sisi utara atau di sisi timur pada dinding dapur kita. Dipasang dengan dipaku, menempel pada dinding tembok dapur kita. Kemudian yang ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran di dapur? Pelangkiran yang ditempatkan di dapur berfungsi untuk menstanakan dan pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Brahma atau ide Betara Brahma. Dan yang terakhir, doa pemujaannya pada pelangkiran yang ada di dapur adalah Om Hyang Widi Sang Hyang Brahma, dalam wujudmu sebagai Purusa Perdana, sebagai sumber dari segala sumber kehidupan, kami bersujud memujamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan kami ini. Mohon tuntun dan lindungi kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Om Santi 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 Om. Nah, demikian guys pembahasan pelangkiran yang kelima, yaitu pelangkiran yang ada di dapur. Sudah kita kupas tuntas dari awal sampai dengan doanya. Nah, pada edisi video ini kita akan lanjut membahas pelangkiran dalam agama Hindu guys. Jadi video sebelumnya kita sudah mengupas 5 jenis pelangkiran dalam konsep agama Hindu. Sekarang kita membahas pelangkiran yang ke-6. Pelangkiran yang ada di sumur atau pada jeding tempat air, keran air, atau pada sumber air lainnya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari yang pertama, apa makna pelangkiran yang ada di sumur atau pada jeding atau keran air atau sumber air kita. Sesuai yang telah saya kupas pada video sebelumnya, pelangkiran adalah niase yang bersifat umum dan tergantung dari letaknya serta tujuan pemuja untuk menstanakan betara atau dewa siapa yang ingin dipuja. Nah, makna dari pelangkiran yang ada di sumur atau jeding atau keran air atau pada sumber air lainnya adalah untuk menstanakan dan pemujaan kepada Ida Betara Wisnu sebagai dewanya air atau Toya. Nah, yang kedua, di mana letak dan posisi pelangkiran di sumur atau pada jeding atau keran air yang benar. Nah, dalam Asta Kosala Kosali disebutkan bahwa karena sumur menjadi sumber air dari segala kehidupan, maka sumur ditempatkan di utara dari pekarangan rumah kita. Jadi, di mana gunung berada?
Nah, itu sebagai acuannya. Nah, pelangkiran di sumur sendiri diletakkan pada sisi utara atau sisi timur bangunan sumur kita, atau jeding kita, atau keran air, atau sumber air lainnya. Jadi sekali lagi, dalam Asta Kosala Kosali disebutkan bahwa karena sumur menjadi sumber air dari segala kehidupan, maka sumur ditempatkan di sisi utara dari pekarangan rumah kita, mengacu pada di mana gunung berada. Nah, pelangkiran sendiri di sumur diletakkan pada posisi sisi utara atau sisi timur dari bangunan sumur kita, atau jeding, atau keran air, atau sumber air lainnya. Dan yang ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran di sumur, atau di jeding, atau di keran air, atau di sumber air lainnya. Nah, pelangkiran yang ditempatkan di sumur, jeding, keran air, atau sumber air lainnya difungsikan untuk pemujaan atau menyembah kepada Ida Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Wisnu atau Ida Betara Wisnu. Dan yang terakhir, yang keempat guys, bagaimana doa pemujaannya pada pelangkiran yang ada di sumur, jeding, keran air, atau sumber air lainnya. Nah, ini doanya guys, kita pakai bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia atau bahasa Bali pun juga bisa. Om Hyang Widi, Sang Hyang Wisnu, Ida Betara Wisnu, dalam wujudmu sebagai penguasa sumber air kehidupan, kami bersujud memujamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala sumber air dalam kehidupan ini. Mohon tuntun dan lindungi kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Om Santi 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 Om. Jadi sekali lagi doanya saya bacakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu Om Hyang Widi, Sang Hyang Wisnu, Ida Betara Wisnu, dalam wujudmu sebagai penguasa sumber air kehidupan, kami bersujud memujamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala sumber air dalam kehidupan kami ini. Mohon tuntun dan lindungi kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Om Santi 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 Om. Nah, demikian guys. Jadi kita sudah bahas pelangkiran yang keenam, yaitu pelangkiran pada sumur, jeding, atau keran air, atau sumber air yang ada di rumah kita. Mulai dari makna dari pelangkiran tersebut yang telah saya uraikan, bahwa pelangkiran di sumur, jeding, keran air, atau pada sumber air lainnya adalah untuk menstanakan dan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Hyang Widiwasa, dalam manifestasi beliau sebagai Ida Betara Wisnu, sebagai dewanya air atau Toya. Yang kedua, letak dan posisi pelangkiran di sumur, jeding, dan keran air yang benar adalah di sisi utara atau sisi timur dari bangunan sumur kita, atau dari posisi keran air kita. Juga bisa dari posisi jeding kita, atau dari posisi sumber air lainnya. Jadi ingat, acuan dalam konsep agama Hindu adalah sisi utara dan sisi timur atau Kajo Kangin, timur laut. Dan yang ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran tersebut? Jadi saya ulas lagi, adalah pemujaan kepada Ida Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Wisnu atau Ida Betara Wisnu.
Dan yang terakhir, doa pemujaan pada pelangkiran di sumur atau di jeding, keran air, maupun di sumber air lainnya. Tadi saya sudah juga ulas 2 kali. Sekali lagi saya sampaikan, Om Hyang Widi, Sang Hyang Wisnu, Ida Betara Wisnu, dalam wujudmu sebagai penguasa sumber air kehidupan, kami bersujud memujamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala sumber air dalam kehidupan ini. Mohon tuntun dan lindungi kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Om Santi 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 Om. Demikian pelangkiran yang keenam yang kita bahas, yaitu pelangkiran di sumur atau di jeding atau di keran air maupun di sumber air lainnya dalam konsep Hindu. Pelangkiran yang ketujuh dalam agama Hindu yaitu pelangkiran yang ada di kantor atau pelangkiran yang ada di ruang sekolah. Yuk kita simak dan kita ikutin guys. Mulai dari apa maknanya sampai ke doa pemujaannya. Nah, kita mulai guys. Kita bahas yang pertama, apa makna dari pelangkiran yang ada di kantor atau di ruang sekolah. Makna pelangkiran di kantor atau di ruang sekolah adalah sebagai tempat menistanakan dan tempat pengayatan atau pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi beliau, yakni sebagai saktinya Batara Brahma, yaitu Dewi Saraswati, di mana Dewi Saraswati ini diyakini sebagai saktinya Batara Brahma dalam menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia agar hidupnya bisa cerdas dan dapat lebih memudahkan dalam menjalani kehidupan. Nah, itu guys yang pertama maknanya. Terus yang kedua, di mana letak dan posisi yang benar pelangkiran yang ada di kantor atau pelangkiran yang ada di ruang sekolah tersebut. Mengenai peletakan pelangkiran di kantor adalah sesuai dengan arah hulu, yakni sisi timur atau sisi utara dari ruang kantor kita atau dari ruang sekolah tersebut. Dan yang paling baik, jika bisa, pelangkiran di kantor atau pelangkiran di ruang sekolah diletakkan di sisi timur laut atau kajak angin bahasa Bali. Nah, jadi di umat Hindu di Bali selalu acuannya adalah posisi tempat suci itu adalah di kancil kangin atau timur laut. Dan di pelangkiran tersebut diletakkan daksina tapakan atau daksina linggih sebagai stana ide yang widiwasa atau Tuhan, dan daksina tersebut dibalut dengan kain putih kuning dan selanjutnya dihatupkan pejati. Nah, pejati tersebut pada setiap rahina suci, baik rahina suci purnama maupun rahina suci tilem atau kajeng kliwon, hendaknya pejati tersebut bisa kita ganti. Nah, kalau kita tidak bisa menggantinya, maka minimal kita mengaturkan canang sari. Kita lanjut guys ke pembahasan yang ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran kantor atau di pelangkiran ruang sekolah tersebut. Nah, pelangkiran yang ditempatkan di kantor atau di ruang sekolah berfungsi untuk menstanakan dan pemujaan untuk menyembah ide yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, dalam manifestasi beliau sebagai ide Bagawan Penyarikan atau ide yang Aji Saraswati sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi sekali lagi, pelangkiran yang ditempatkan di kantor
atau di ruang sekolah berfungsi untuk menistanakan dan pemujaan untuk menyembah ide yang widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa dalam manifestasi beliau sebagai ide Bhagawan Penyarikan atau ide Sang Hyang Aji Saraswati sebagai sumber segala ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia di dunia. Nah, yang terakhir, keempat, bagaimana doa pemujaannya pada pelangkiran yang ada di kantor atau pelangkiran yang ada di ruang sekolah. Nah, doanya seperti biasa kita gunakan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia atau bahasa Bali pun juga bisa, ya, sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Nah, ini doanya guys. Om Hyang Widi, Sang Hyang Aji Saraswati, kami memujamu dalam wujudmu sebagai pemberi berkah, pengetahuan dan kecerdasan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pengetahuan dan kecerdasan untuk kami. Mohon tuntun dan lindungi kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Jadi sekali lagi ini guys doanya saya ulang. Om Hyang Widi, Sang Hyang Aji Saraswati, kami memujamu dalam wujudmu sebagai pemberi berkah, pengetahuan dan kecerdasan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pengetahuan dan kecerdasan untuk kami. Mohon tuntun dan lindungi kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Om Santi 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 Om. Nah, sudah komplit kita bahas pelangkiran yang ketujuh dalam agama Hindu, mulai dari nomor 1, apa makna pelangkiran yang ada di kantor atau ruang sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, letak dan posisi yang benar dari pelangkiran yang ada di kantor atau di ruang sekolah. Dan yang ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran di kantor atau pelangkiran di sekolah. Kemudian yang keempat, doa pemujaan pada pelangkiran di kantor atau di ruang sekolah sudah tuntas kita bahas. Nah, pada edisi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pelangkiran guys. Sebelumnya kita sudah membahas 7 pelangkiran dalam agama Hindu. Nah, kali ini kita akan membahas pelangkiran yang ke-8. Jadi pelangkiran yang ke-8 yang kita bahas adalah pelangkiran yang diletakkan di kamar suci. Nah, jadi sekali lagi bahasan kita kali ini pelangkiran di kamar suci bagi umat Hindu perantau. Yuk kita simak dan kita ikuti guys satu persatu. Kita bahas yang pertama, apa makna dari pelangkiran yang ada di kamar suci. Bagi umat Hindu perantau yang belum mempunyai tempat ibadah keluarga, baik itu berupa melajan atau minimal padmasana di rumahnya di perantauan, maka pelangkiran bisa digunakan menjadi tempat pengayatan. Dalam bahasa Indonesianya adalah pemujaan jarak jauh kepada ide yang widiwasa, juga pemujaan kepada para leluhur atau ide betara yang guru. Ada yang juga nyebutnya Dewa Yang, atau ada juga yang menyebutnya adalah Dewa Gede Pejenengan. Nah, sekaligus juga bisa digunakan sebagai penyawangan untuk menyembah dewa atau betara sesunan tertentu yang disungsung oleh keluarga kita di kampung. Nah, tatkala pelangkiran yang kita gunakan untuk pemujaan tersebut sekaligus difungsikan untuk maksud dan tujuan yang saya sebutkan di atas, maka
pelangkiran tersebut tidak boleh kita tempatkan di kamar tidur kita. Nah, ini catatannya guys. Kalau pelangkiran di kamar tidur yang sudah kita bahas pada video pertama, itu adalah untuk menstanakan kandepat. Jadi, kalau pelangkiran untuk pemujaan Ida Hyang Widiwasa maupun pemujaan kepada leluhur, maka pelangkiran tersebut harus kita buatkan kamar khusus atau kamar suci. Seringkali juga disebut oleh beberapa keluarga adalah gedong suci. Jadi hanya untuk aktivitas spiritual, tidak nyampur dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, demikian guys. Kita lanjut ke bahasan yang keduanya adalah letak dan posisi pelangkiran di kamar suci. Nah, jika semeton umat Hindu merantau dan ingin tetap selalu memuja Ida Hyang Widiwasa dan juga memuja para leluhur atau dewa sesunan lainnya, maka letakkanlah pelangkiran tersebut di ruangan khusus atau kamar suci atau disebut juga gedong suci yang khusus digunakan untuk kegiatan spiritual, yang tidak dipergunakan untuk tidur. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, video pertama saya, pelangkiran di kamar tidur adalah untuk menstanakan kandepat. Pelangkiran di kamar suci diletakkan di sisi utara atau di sisi timur. Atau lebih tepatnya lagi, ya, pelangkiran kita tempatkan di sisi timur laut atau kajek angin dari dinding kamar suci kita di rumah kita di rantauan. Jadi sekali lagi guys, jadi pelangkiran di kamar suci kita tempatkan di posisi utara atau posisi timur atau tepatnya di kajek angin, ya, dari kamar suci di rumah kita yang ada di rantauan. Jadi bukan di kamar tidur guys, catat dan ingat itu. Karena yang di kamar tidur itu adalah pelangkiran untuk menstanakan kandepat kita. Kita lanjut guys, bahasan yang ketiga, dewa yang kita puja pada pelangkiran di kamar suci. Bagi semeton umat Hindu perantau, maka pelangkiran di kamar suci ini memiliki banyak fungsi untuk pemujaan. Pertama, sebagai tempat atau menstanakan pemujaan Ida Hyang Widiwasa. Yang kedua, sebagai tempat pemujaan para leluhur, Ida Betara Yang Guru atau Dewa Yang atau Dewa Gede Pejenengan, sesuai dengan sebutan di masing-masing daerah. Dan yang ketiga, bisa juga digunakan sebagai penyawangan untuk memuja atau menyembah dewa atau betara sesunan tertentu yang disungsung oleh keluarga kita di kampung. Nah, yang terakhir, yang keempat, bagaimana doa pemujaannya pada pelangkiran yang ada di kamar suci tersebut? Nah, karena untuk doa pada pelangkiran di kamar suci yang fungsinya ada 3, yaitu kepada Ida Hyang Widi, Ida leluhur, atau Ida Yang Guru, Betara Yang Guru, dan juga yang ketiga kepada Ida Dewa atau Betara sesunan tertentu yang disungsung oleh keluarga kita di kampung. Maka saya kutipkan juga mantramnya sebagai berikut. Om Brahma Wisnu Iswara Dewam Jiwatmanam Trilokanam Sarwa Jagat Pratistanam Suda Klesha Winasanam Om Guru Paduka Dipata Ya Namah Swaha. Jadi sekali lagi saya ulang, Om Brahma Wisnu Iswara Dewam Jiwat Mawam Trilokanam Sarwa Jagat Pratistanam Suda Klesha
Winasanem, Om Guru Paduka Dipata Ya Namah Swaha. Boleh juga dalam bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia, yaitu Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Iswara yang berkenan turun menjiwai isi Triloka. Semoga seluruh jagat alam semesta tersucikan, bersih, serta segala noda terhapuskan oleh-Mu. Ya Tuhan, selaku penguasa alam semesta, hamba memuja-Mu, mohon tuntun dan lindungi kami, agar selalu pada jalan kebenaran, dalam kami mencari sumber penghidupan di rantauan ini. Om Santi, 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 Om. Jadi sekali lagi, mantramnya sudah saya kutipkan juga tadi. Kemudian dalam bahasa sehari-harinya atau bahasa Indonesianya, doanya untuk pelangkiran yang ada di kamar suci adalah Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Iswara, yang berkenan turun menjiwai isi Triloka. Semoga seluruh jagat alam semesta tersucikan, bersih, serta segala noda terhapuskan oleh-Mu. Ya Tuhan, selaku penguasa alam semesta, hamba memuja-Mu, mohon tuntun dan lindungi kami, agar selalu pada jalan kebenaran, dalam kami mencari sumber penghidupan di rantauan ini. Om Santi, 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 Om. Demikian guys. Jadi sudah lengkap kita bahas dari yang pertama, makna pelangkiran yang ada di kamar suci. Kemudian yang kedua, letak dan posisi pelangkiran di kamar suci. Kemudian yang ketiga, dewa yang kita puja pada pelangkiran di kamar suci. Kemudian yang keempat, doa pemujaan pada pelangkiran di kamar suci. Sudah tuntas kita bahas. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pelangkiran yang ke-9, yaitu pelangkiran yang ada di perahu, atau pelangkiran yang ada di sampan, atau di kapal laut, yang biasanya digunakan sebagai alat untuk penangkap ikan yang ada di laut. Yuk kita simak dan kita bahas satu persatu guys. Mulai dari maknanya, kemudian yang kedua letaknya, ketiga siapa yang kita puja, dan yang keempat adalah doa pembujaannya. Yuk kita mulai guys. Nomor 1, apa makna dari pelangkiran yang ada di perahu, atau di sampan, atau di kapal laut? Nah, makna dari penempatan pelangkiran di kapal laut, perahu, atau sampan adalah sebagai tempat untuk menstanakan dan tempat pengayatan atau pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai ide Betara atau Dewa Baruna selaku penguasa lautan, dengan tujuannya tentu untuk memohon keselamatan dalam aktivitas kita di laut, serta memohon rezeki bagi para nelayan. Nah, itu maknanya. Yang kedua, di mana letaknya? Jadi letak dan posisi yang benar pelangkiran di kapal laut, atau di perahu, atau di sampan. Nah, mengenai peletakan pelangkiran tersebut, kita usahakan diletakkan di bagian hulu atau di bagian kepala dari kapal laut kita, atau dari sampan, atau dari perahu kita, yakni di sisi timur laut atau sisi utara, dan yang paling baiknya jika kalau bisa di posisi timur laut, yaitu kaje atau kangin. Nah, kaje kangin kalau bahasa Balinya, dari ruangan khusus
atau nahkoda kalau ada di kapal kita, ruangan khusus atau tempat ruang kemudi atau nahkoda. Nah, posisikanlah pelangkiran kita di posisi kaje kangennya dari bagian ruangan khusus atau ruang kemudi atau ruang nahkoda tersebut. Dan dalam pelangkiran kita letakkan daksina tapakan atau daksina linggih sebagai setana ide yang widiwasa. Kita lanjut yang ketiga. Siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran di kapal laut, perahu, atau di sampan? Nah, pada pelangkiran yang diletakkan di kapal laut, perahu, atau sampan, maka yang kita ayat, yang kita puja adalah tiada lain ide yang widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Batara atau Dewa Baruna selaku penguasa lautan. Itu guys. Kita lanjut yang keempat. Doa pemujaan pada pelangkiran di kapal laut, perahu, atau sampan. Nah, doa pemujaannya kita gunakan bahasa sehari-hari saja guys, yaitu Om Hyang Widi, Dewa Baruna, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai penguasa lautan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkah dan anugerahmu. Mohon tuntun dan lindungi kami, selamat dan aman dalam segala aktivitas kami, dalam mencari penghidupan di lautan yang maha luas, untuk selalu berjalan pada kebenaran. Jadi sekali lagi doanya adalah Om Hyang Widi, Dewa Baruna, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai penguasa lautan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkah dan anugerahmu. Mohon tuntun dan lindungi kami, selamat dalam segala aktivitas kami, dalam mencari penghidupan di lautan yang maha luas, dan selalu berjalan pada jalan kebenaran. Om Santi 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 Om. Demikian guys, kita sudah bahas pelangkiran yang ke-9 dalam konsep Hindu, mulai dari apa maknanya, kemudian letaknya di mana, dan yang ketiga dewa yang kita puja, sampai yang terakhir dewa pembujaannya. Nah, pada edisi video kali ini kita akan lanjut membahas pelangkiran dalam konsep Hindu, dan sebelumnya kita telah membahas 9 pelangkiran dalam konsep Hindu, dan kali ini kita akan lanjutkan kepada pembahasan pelangkiran yang ke-10. Nah, pelangkiran yang ke-10 adalah pelangkiran yang ada di mobil atau sarana transportasi lainnya. Jadi sekali lagi, kali ini kita akan membahas pelangkiran yang ke-10, yaitu pelangkiran yang diletakkan di mobil atau di sarana transportasi lainnya. Nah, kita bahas satu persatu guys. Mulai dari makna, kemudian peletakannya yang benar, dan ketiga siapa dewa yang kita puja, sampai yang keempat doa pemujaannya. Yuk kita mulai. Yang pertama, apa makna pelangkiran yang ada di mobil atau sarana transportasi lainnya? Makna dari penempatan pelangkiran di mobil atau sarana transportasi lainnya itu adalah sebagai setana atau tempat pemujaan ide yang widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Sapuh Jagat, yang selaku penguasa setiap pertigaan, yang merupakan simbolisasi energi dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa sesuai bentuk segitiga. Makanya disebut Sang Hyang Sapuh Jagat, di mana tugas beliau membersihkan segala macam ale atau male. Oleh karena itu,
Di pertigaan biasanya semeton Hindu mencari pengelukatan atau penyembuhan. Nah, kita lanjut. Yang kedua guys, mengenai letak dan posisi yang benar pelangkiran di mobil atau pelangkiran yang ada di dalam sarana transportasi lainnya. Mengenai peletakan pelangkiran di dalam mobil atau sarana transportasi lainnya adalah di bagian hulu atau bagian kepala, di dalam ruangan kemudi atau sopir, di sisi tengah-tengah atau kanan, dan di pelangkiran tersebut dialasi dengan nampan, ya, semacam tempat daksina, dan di dalamnya diletakkan daksina tapakan atau daksina linggih sebagai stana ide hyang widi wasa. Kita lanjut guys, yang ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran di mobil atau sarana transportasi lainnya. Nah, pada pelangkiran yang ditempatkan di mobil atau sarana transportasi lainnya, maka yang kita puja, yang kita ayat adalah ide Sang Hyang Widi Wasa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Sapuh Jagat yang menguasai setiap pertigaan, dan Sang Hyang Catur Buana selaku yang menguasai perempatan-perempatan jalan di sepanjang perjalanan kita. Nah, itu kita lanjut sekarang yang keempat guys. Jadi bagaimana doa pemujaan pada pelangkiran di mobil atau pelangkiran yang kita letakkan di sarana transportasi lainnya. Doa pemujaannya kita menggunakan bahasa sehari-hari saja guys. Yuk kita mulai, kita simak. Om Hyang Widi, Sang Hyang Sapuh Jagat, Sang Hyang Catur Buana, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai penguasa setiap pertigaan jalan, penguasa setiap perempatan jalan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkah dan anugerah-Mu. Mohon tuntun dan lindungi kami, selamat dan aman dalam segala aktivitas kami, dalam mencari sumber penghidupan di jalanan, di sepanjang perjalanan kami, dan selalu berjalan pada kebenaran. Om Santi 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 Om. Demikian guys, kita sudah bahas pelangkiran yang ke-10, yaitu pelangkiran yang kita letakkan di dalam mobil atau di dalam sarana transportasi lainnya, mulai dari makna, kemudian letak dan posisi yang benar, kemudian siapa dewa yang kita puja, sampai ke doa pemujaannya. Jadi sudah lengkap guys. Demikian video kali ini tentang pelangkiran yang ada di dalam mobil atau sarana transportasi lainnya pada kesempatan ini, di mana sebelumnya telah kita bahas 10 pelangkiran dalam konsep Hindu. Kali ini kita akan membahas pelangkiran yang ke-11 dalam konsep Hindu, yaitu pelangkiran yang ada pada hewan ternak kita atau pelangkiran yang ada di kandang hewan peliharaan kita. Ayo kita ikuti satu persatu guys bahasannya. Yang pertama, apa makna pelangkiran yang ada di kandang hewan ternak atau di kandang hewan peliharaan kita? Makna dari penempatan pelangkiran di kandang hewan ternak atau hewan peliharaan kita adalah sebagai stana atau tempat pemujaan ide Sang Hyang Widi Wasa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Rare Angon, di mana dalam hal ini Dewa Siwa sebagai pengembala, di mana beliau melindungi serta memberi keselamatan kepada segala hewan termasuk ternak kita. Yang kedua, di mana letak atau posisi yang benar dari pelangkiran di kandang hewan ternak kita? Mengenai peletakan pelangkiran di kandang hewan ternak,
atau hewan peliharaan kita adalah sesuai arah hulu atau di luanan dalam bahasa Bali, yakni di sisi timur atau sisi utara dari kandang ternak kita. Dan yang paling baik jika memungkinkan adalah di sisi timur laut atau di Raja Kangin. Nah, kalau sudah posisinya di Raja Kangin, maka itu posisi yang terbaik. Diingat harus setelah pelangkiran tersebut dipasang, maka kita harus menempatkan atau meletakkan daksina tapakan, yaitu daksina linggih sebagai stana ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam manifestasi beliau adalah ide Sang Hyang Rare Angon. Yang ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran di kandang hewan ternak atau kandang hewan peliharaan kita? Nah, pada pelangkiran hewan ternak atau hewan peliharaan yang kita puja adalah Sang Hyang Rare Angon, yaitu manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa dalam wujud Dewa Siwa, dalam manifestasi beliau sebagai pengembala, sebagai pelindung semua hewan di muka bumi ini, termasuk hewan ternak kita, di mana puncak pemujaannya yaitu pada setiap hari suci tumpak kandang. Nah, mohon diingat, jadi setiap 6 bulan Bali atau 7 bulan kalender, tepatnya pada hari suci tumpak kandang, itulah puncak pemujaan kepada ide Sang Hyang Rare Angon. Jadi manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa selaku pengembala atau pemelihara hewan, termasuk hewan ternak kita. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana doa pemujaannya? Nah, mantra pemujaannya pada pelangkiran hewan ternak atau pada pelangkiran di kandang hewan peliharaan kita dengan menggunakan bahasa sehari-hari saja atau dalam bahasa Indonesia, yaitu Om Hyang Widi, Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Rare Angon, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Sang Hyang Rare Angon, pelindung dan penggembala segala hewan di muka bumi ini, termasuk hewan ternak kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkah dan anugerah-Mu. Mohon tuntun dan lindungi hewan ternak atau hewan peliharaan kami, supaya terhindar dari segala penyakit, aman, dan bermanfaat sesuai harapan kami dalam memeliharanya. Dan mohon tuntun kami untuk selalu berjalan pada kebenaran. Om Santi 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 Om. Nah, demikian guys, kita sudah tuntas bahas makna pelangkiran yang ke-11 dalam konsep Hindu, yaitu pelangkiran di kandang hewan ternak atau pelangkiran yang kita letakkan di kandang hewan peliharaan kita, mulai dari apa makna dari pelangkiran tersebut, kemudian di mana letak atau posisi pelangkiran yang benar di kandang hewan ternak. Ketiga, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran di kandang hewan ternak. Dan yang terakhir, bagaimana doa pemujaannya. Kita sudah bahas. Semoga bermanfaat untuk semeton Hindu Indonesia, terspesialnya semeton Hindu milenial Indonesia, sehingga menjadi semua tahu dan lebih jelas tentang pelangkiran-pelangkiran dalam konsep Hindu. Nah, demikian guys, video tentang pelangkiran kita sudah kupas. Ada 11 pelangkiran dalam konsep Hindu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu subscribe bagi yang belum, beri like dengan jempol, beri komen, bantu nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon bantu share video kami ini melalui semua platform sosial media Semeton Hindu Milenial Indonesia, melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya, sehingga
channel Spiritual Bali TV bisa bertumbuh dan berkembang lebih luas lagi dalam memberi kemanfaatan kepada semua Hindu Indonesia dimanapun berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Salam damai dan bahagia dari channel Spiritual Bali TV. Sampai jumpa.